Saya pernah begitu dicintai oleh seorang pria. Kami tidak menjalin hubungan, tapi juga tidak bisa dibilang hanya sebatas teman. Ia adalah pria yang sangat hangat, penyabar, dan sangat pengertian. Terpaku pada perasaan tidak ingin menyakiti dan disakiti karena hubungan lama membuat saya bertingkah seolah tidak memperhatikannya dan cenderung mengabaikannya sendirian. Sampai akhirnya suatu penyakit membuatnya pergi, meninggalkan dunia, meninggalkan saya yang hancur dalam penyesalan yang mendalam. Saat itu rasanya kacau sekali dan semuanya berubah kelam. Kehilangannya kemudian membuat hidup saya berubah 180 derajat. Saya berubah dingin dan mulai menutup diri dari dunia luar. Saya dihantui perasaan bersalah setiap saat. Setiap kali terdiam, kepala seolah memiliki komandosnya sendiri yang dengan lancangnya memutar balik semua kenangan tentangnya. Dengan teramat rinci. Saya tidak ingat satu malam saja di mana saya tidak dibayangi wajahnya. Matanya yang teduh, senyumnya yang manis, dan tingkahnya yang kelewat konyol. Tak jarang juga ia hadir di dalam mimpi. Ia hanya sekadar tersenyum, untuk kemudian pergi begitu saja. Seakan ia memang ingin membuat saya terus merasa tersisa ketika mengenangnya. Namun seiring berjalannya waktu, saya sadar akan satu hal. Saya tidak akan pernah bisa hidup tenang jika pada kenyataannya, saya tidak bisa ikhlas menerima apa yang sudah terjadi. Karena saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Saya yakin setidaknya kita pernah tersakiti sedemikian rupa oleh suatu perkara, dan diri sendiri adalah penyebab utamanya. Yang menjadi pertanyaan, mengapa rasanya begitu menyakitkan untuk memaafkan diri? Ini karena hal-hal negatif kita biarkan terus menetap dan mengakar kuat. WHO mencatat perasaan bersalah, pesimistis, hingga stres dan gangguan kejiwaan yang lebih parah lagi, mengakibatkan setiap detiknya ada satu orang bunuh diri di seluruh dunia. Dan 800.000 jiwa melayang di setiap tahunnya. Perasaan yang menghasilkan sensitivitas ini berasal dari pembiaran yang kita lakukan. Jika terus dilanjutkan akan merusak hubungan sosial kita dengan sesama, yang berakhir pada kita menyakiti hati orang lain lagi. Siklus hitam yang tak akan pernah berhenti. Sekarang mari kita sejenak menjeda segala macam pikiran yang berkecambuk dan mulai meresapi. Permasalahan dan kesalahan adalah hal yang sangat wajar dilakukan oleh manusia, mengingat kita bukanlah makhluk yang sempurna. Ketika kita menyakiti orang lain dan tidak sadar akan itu, mustahil untuk dapat kembali ke belakang dan merapikan semuanya. Kesalahan ini ada untuk dijadikan pelajaran kemudian, karena mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita kacaukan memang sulit, tapi keikhlasan mampu membuatnya menjadi lebih berarti. Seorang terapis asal California, Andrea Brand, pernah mengemukakan bahwa langkah awal memaafkan diri sendiri adalah dengan menghargai apa yang kita miliki saat ini. Hargai bahwa diri kita adalah individu yang mampu mengakui kesalahan dan mau belajar darinya. Hargai bahwa kita mampu memahami dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Coba bayangkan, bagaimana semestinya hidup dapat dengan mudahnya dinikmati. Dengan kita mensyukuri keadaan di mana kita dapat mengambil pelajaran setelah kesalahan diri di masa lampau. Jika kita dihadapkan pada posisi yang menjatuhkan, kita harus terus tanamkan pada diri bahwa masih ada hari esok yang lebih indah. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Waktu masih panjang dan tidak ada yang bisa menghentikan saya. Saya akan hadapi apapun dan semua akan baik-baik saja. Pahami bahwa terus terpaku pada perasaan bersalah menjadi faktor yang dapat membuat diri terpuruk dan enggan melangkah maju. Pada akhirnya kita hanya perlu ikhlas menerima segala yang terjadi. Benar-benar belajar darinya dan berhenti menyalahkan diri. Agar kemudian tidak memperparah kondisi dan menjadikan diri lebih kuat dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Teruslah menjadi pribadi yang luar biasa. Terima kasih.